I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Afahita, NIM 2022 A1H091. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tugas UAS. Saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang, yang kedua yaitu kekuasaan dan politik, dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Pancasila adalah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, sedangkan Undang-undang merupakan peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Pancasila memberikan landasan filosofis dan moral bagi pembentukan undang-undang di Indonesia. Undang-undang dibuat untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengatur tata kehidupan berdasarkan prinsip-prinsipnya. Adapun bagian dari itu yaitu kedudukan Pancasila, makna Pancasila, tata urutan perundang-undangan, dan sikap positif konstitusi, landasan ideologi dan landasan negara, ideologi besar dunia, kedudukan dan fungsi Pancasila, dan latar belakang dan upaya mempertahankan ideologi. Adapun kedudukan undang-undang sebagai dasar negara yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam konstitusi Indonesia. Adapun tata urutan perundang-undangan yaitu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, dan yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat yaitu peraturan pemerintah, yang kelima yaitu peraturan presiden, dan yang selanjutnya yaitu peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Mungkin itu saja materi pada Pancasila dan undang-undang. Langsung saja kita lanjut pada slide yang kedua yaitu tentang kekuasaan dan politik. Baik, lanjut pada materi yang kedua yaitu kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik yaitu saling terkait dan struktur pemerintah suatu negara. Politik adalah proses pembuatan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Sedangkan kekuasaan yaitu merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain atau kebijakan pemerintah. Dalam ranah politik, kekuasaan dapat diperoleh melalui pemilihan umum, perundingan, atau bahkan kekuatan fisik. Sistem politik suatu negara mencerminkan cara kekuasaan didistribusikan dan dijalankan. Adapun bagian dari kekuasaan dan politik yang saya ambil yaitu yang pertama kekuasaan dan kepemimpinan, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi politik, yang ketiga yaitu politik kekuasaan, dan yang kelima yaitu yang keempat yaitu kekuasaan dasar, dan yang selanjutnya yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi seseorang, dan yang terakhir yaitu kekuasaan paksaan dan kekuasaan karena keahlian. Baik, selanjutnya yaitu kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik ini juga penting untuk menjaga agar kekuasaan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diterapkan untuk berkelanjutan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu mengenai
Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Lanjut pada pemateri yang terakhir, yaitu tentang sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami perkembangan panjang sejarahnya. Sebagai suatu mata pelajaran, pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang memiliki sikap pemahaman, sikap, dan keterampilan dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu pada era kolonial. Pendidikan kewarganegaraan ini diawali dengan pengaruh kolonial, di mana pendidikan ini cenderung disesuaikan dengan kepentingan penjajah. Dan yang kedua yaitu pada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan ini, setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan kewarganegaraan ini menjadi bagian integral dari kurikulum untuk membentuk suatu masyarakat yang cinta pada tanah air dan paham hak serta kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu era Orde Baru. Pada masa ini, era Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membangun ideologi Pancasila dan membentuk warga negara yang taat kepada pemerintah. Adapun bagian yang saya baca tadi yaitu yang pertama sudah mencakup pengertian kewarganegaraan di Indonesia, dan yang kedua yaitu asal-usul kewarganegaraan di Indonesia, tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, landasan kewarganegaraan, landasan ilmiah, dan landasan hukum. Sudah tercantum semua pada sejarah perkembangan kewarganegaraan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.